Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Suratmi. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, mahasiswi semester 7. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi aliran-aliran filsafat pendidikan, yaitu tentang aliran progresivisme, aliran perennialisme, dan aliran esensialisme. Nah teman-teman, sebelum saya masuk pada materi aliran-aliran filsafat, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Walaupun di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian filsafat, namun tidak ada salahnya di video ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan perkembangan filsafat. Pertama, pengertian filsafat. Filsafat secara harafiah berasal dari kata philo berarti cinta, sophos berarti ilmu atau hikmah. Jadi filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Orang berfilsafat dapat dikatakan sebagai pelaku aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Aristoteles, seorang filosof Yunani kuno, mengatakan filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud atau ontologi. Nah, yang kedua tentang perkembangan filsafat. Masyarakat primitif menganut pemikiran mitosentris yang mengandalkan mitos guna menjelaskan fenomena alam. Perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logosentris yang membuat manusia bisa membedakan kondisi real dan ilusi, sehingga mampu keluar dari mitologi dan memperoleh dasar pengetahuan ilmiah. Menurut Heraklitos, realita di alam selalu berubah, tidak ada yang tetap. Sementara menurut Parmenides mengatakan bahwa realita di alam merupakan satu kesatuan yang tidak bergerak, sehingga perubahan tidak mungkin terjadi. Namun pada era Sokrates, kajian filosofis mulai menjurus pada manusia dan mulai ada pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, teman-teman masuk pada materi aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada 6 aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Yang ketiga, aliran perennialisme. Yang keempat, aliran konstruksionisme. Yang kelima, aliran rekonstruksionisme. Dan yang terakhir, aliran eksistensialisme. Namun teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya hanya akan membahas 3 aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran progresivisme, aliran esensialisme, dan aliran perennialisme. Pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan agar manusia bisa survei menghadapi semua tantangan hidup. Nah teman-teman, ada 3 nama lain aliran progresivisme ini. Yang pertama, instrumentalisme, yang kedua, eksperimentalisme, dan yang ketiga, environmentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi binaan kepribadian menurut Muhammad Nur Syam. Aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam 3 bidang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ilmu hayat, yang kedua antropologi, dan yang terakhir yaitu psikologi. Yang masuk pada aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan sejak peradaban umat manusia.
Aliran ini muncul pada zaman Renaissance yang ciri-cirinya berbeda dengan progresivisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada materi aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, yang menjadi pembaru utama di abad ke-13. Aristoteles dan Thomas Aquinas meletakkan dasar bagi filsafat ini, sehingga pada pokoknya ajaran filsafat ini tidak berubah semenjak abad pertengahan. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Ini bukanlah berarti bernostalgia ya, melainkan karena kepercayaan-kepercayaan masa lalu itu sangat berguna bagi abad sekarang ini. Ya teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi aliran-aliran filsafat pendidikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, teman-teman, dan kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.